Halo teman-teman terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Senang berjumpa kembali dengan kalian. Bersama Pak Ikhwandu, kita akan membahas penugasan TIK yang sedang kita pelajari. Silakan kalian simak video ini hingga tuntas. Selamat menyaksikan. Latihan mengenal Google Form materi TIK kelas 4 di hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Dalam pertemuan ini kalian akan membuat form absensi dengan headernya ya, desain kalian sendiri. Nah, dimana kita sebelumnya sudah pernah membahas menggunakan aplikasi Google Drawings. Nah, sebenarnya tidak harus aturannya menggunakan Google Drawings ya. Bila kalian juga bisa menggunakan aplikasi atau platform lainnya, dipersilakan. Oke. Petunjuk pertama, buatlah desain header dengan kanvas. Oke, kita bahas langsung saja di sini. Menggunakan Google Drive. Nah, kita buka di sini ya. Memerlukan kanvas dengan ukuran 1600 pixel kali 400 pixel. 1600 itu untuk lebarnya, tingginya adalah 400. Oke, kita masukkan angkanya di sini. Pilih dengan menu file dan pilih penataan halaman. Di penataan halaman kita pilih custom dan masukkan satuannya atau unitnya adalah pixel. Satuannya yang diminta adalah pixel dengan ukuran lebar 1600 dan tingginya adalah 400. Bila sudah kita terapkan, ini adalah ukuran standar dari header Google Form. Oke, jadi kita punya desain. Nah, kita kasih contoh misalnya. Oke, untuk desain letak di mana ini kembali lagi kepada kamu ya. Teman-teman bisa mengatur lokasinya ya. Misalnya kamu punya kondisi seperti ini ya, folder khusus ya, folder khusus bisa dipindahkan. Oke, lalu kita akan mulai. Di sini disediakan sebuah gambar. Gunakan file gambar yang terlampir. Kalian boleh menggunakan Taman Santa Angela yang sudah disiapkan, dan pastinya logo SD Santa Teresa ini sudah disiapkan. Gunakanlah. Kita kasih contoh ya, kita download dulu ya. Kita buka opsi lainnya dan buka jendela baru. Kita cari dengan simbol ini, di download atau mendownload ya. Kita klik dan tunggu proses di download. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa keluarkan dari preview. Lalu kita masuk ke bagian gambar sebelumnya, logo SD Santa Teresa. Kalau tadi Taman Santa Angela ya, itu formatnya JPEG dan ini adalah formatnya PNG. Jadi transparan ya, tekstur yang ini di belakang adalah transparan. Kita buka dengan cara yang benar ya. Buka di jendela baru dan kita kembali klik tombol atau tools dari di download ini. Tunggu proses mendownload. Sudah selesai, kita bisa close. Nah, kalau kalian menggunakan Google Chrome, biasanya file yang download akan terdapat di sini. Bila tidak, kalian bisa menggunakan caranya buka folder ya. Kita sudah pernah bahas, jadi kita tidak perlu membahas tahapan menggunakan Google Drawing ya, teman-teman. Kita bisa gunakan menu sisipkan atau insert, atau bisa langsung di sini ya. Pilih upload kalau kalian mau mencari file dari hasil file di download atau di folder download sendiri. Kita bisa cari di sini. File masternya ini memang view-nya besar karena metode pengambilan adalah panorama. Nah, tugas kamu adalah memperbesar, bukan memenuhi ya. Jadi jangan sampai ini Pak over, ya tidak apa-apa ya. Over dari kanvasnya. Karena kita mau ambil sebagian. Nah, kamu harus perhatikan bagian rules-nya. Ini di sini ada batas garis ya.
Ini batas garis dari sisi tingginya ya. Jadi gambar yang akan diambil dari sisi sini. Nah ini ya, kalau mau dibantu dengan seperti ini teman-teman ya. Nah ini sisi kanan kiri sudah pasti ya. Nah ini kondisi batasannya biar kita tahu kira-kira view-nya sebesar apa. Oke. Nah jadi zona yang kita akan ambil sekitar dalamnya ini ya. Nah supaya patung Santa Angela tetap terlihat, kita geser ke bawah, seperti ini ya. Kamu tinggal kreativitasnya kamu, mau saya prioritaskan bagaimana. Misalnya nah ini sisi ini di bagian atas ya, simbolis yaitu kelihatan. Oke, dan kamu pastikan punya konsep, kira-kira nanti ada teks atau logo Santa SD, tulisan Serviam, logo Serviam, dan tulisannya Santa Teresa diletakkan di sebelah mana, mau di sisi kanan atau kiri, itu kembali lagi kreativitas kamu ya. Sebenarnya ini kalian bisa menggunakan sistem adalah crop ya, memotong ya. Kita potong biar tidak bingung, oh zona yang di luar dari kanvas tidak akan tampil sebenarnya ya. Kalau kamu memastikan, oh nih supaya nyaman dilihat, saya udah tahu pasti ini kondisinya seperti ini. Oke. Nah selanjutnya logonya kita bisa tambahkan, ini bisa caranya dengan drag ya teman-teman ya. Nah perlu diperhatikan dalam sebuah desain ya, gambar yang kita masukkan teks atau warnanya ya jangan sampai bertabrakan ya. Seperti ini latarnya Taman SD Santa Teresa, variasi kompleks lah ini ya. Nah kita memerlukan sebuah objek. Kalian boleh menggunakan bentuk shape seperti ini ya, atau bisa mencari sendiri gambar yang sudah kalian miliki, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Contoh, kalau saya mencari gambar dari file yang saya sudah simpan, nah jadi pakai karakter seperti ini, bisa kita atur besar kecilnya ya sesuai keperluannya. Nah yang perlu kalian perhatikan adalah setiap objek yang kita tambahkan terbaru atau terakhir, dia akan menutupi objek sebelumnya. Nah supaya teks logo ini bisa tampil di atas, kita bisa gunakan atur dan urutkan. Berarti kalau kita mau dia di depan, berarti kita majukan. Nah jadilah seperti ini, kita atur posisinya, size-nya. Nah kurang lebih di sini ya. Tinggal ditambahkan text box untuk keterangan tambahan misalnya. Nah 4 ini yang umum ya, jadi kita mau main kategori ada 4A, 4B, 4C. Kalian bisa gunakan namanya penggantian jenis tulisan ya, stylenya, dari ukurannya juga bisa diatur ya teman-teman. Dari perataannya yang paling penting itu perataan teman ya. Dalam arti perataan ini adalah fungsinya supaya view-nya lebih nyaman dilihat oleh si responden. Nah warna bagaimana? Kita bisa gunakan warna di sini. Jadi warna biru ya. Mau kasih efek ya, bisa kamu gunakan opsi format ya. Di sini ada bayangan ya. Di sini mau dikasih sedikit teks bayangan. Apakah hanya teks saja? Nah sebenarnya ini juga bisa digunakan ya. Bayangan di sini diaktifkan. Nah itu dikasih ganti warna, di sini diatur transparansinya. Oke. Objek dasarnya atau shape-nya juga bisa kamu gunakan, seolah tidak menyatu dengan gambar. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk desain kamu boleh sisi kiri seperti ini, boleh sisi kanan. Sekali lagi semuanya fleksibel teman-teman, tidak harus serupa dengan apa yang Pak Pandi jelaskan pada video ini. Oke, kalau sudah, untuk bisa kalian gunakan di dalam Google Form ya, kalian harus gunakan namanya menu file dan pilih download. Untuk proses download kita akan gunakan keseragaman, yaitu gambar PNG ya, karena resolusinya lebih tajam, lebih bagus. Nah ini filenya ya, ini hasil yang sudah kalian desain. Nah kondisi ini siap di upload di dalam sebuah header Google Form. Kita lanjut. Nah project yang kedua sudah ya,
Lalu buatlah form yang ketiga nih, ya. Buatlah form baru dengan nama absensi TIK kelas 4. Kita buka dengan nama Google Form. Klik di sini, add Google dan pilih formulir. Karena ini baru pertama kali dan sebagai praktek, kalian bisa gunakan namanya memulai dengan kosong atau blank. Kondisi tampilan awal dalam Google Form setelah kita masuk ke sebuah project ya, form ini, kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan bagian di sini. Judul, selalu perhatikan sebuah judul. Tadi judulnya adalah absen. Di sini bukan berarti sesuai dengan kelas kamu ya, 4 ABC bukan ya, tapi sebagai project kamu. Berikan nama kamu, contoh saja. Oke. Nah, ini akan berubah sesuai dengan nama judul ini akan atau halaman. Nah, ini kita bisa ganti teman-teman ya, jangan khawatir. Ini kita hapus. Oke. Nah, selain itu seperti biasa, kamu juga bisa menentukan folder khusus untuk mengumpulkan file-file Google Form ya, contoh seperti ini ya. Nah, kita bisa pindahkan. Kalau kamu tidak mau melakukan, tidak apa-apa ya, ini hanya sampel. Lalu bila kamu ini mau menandakan sebagai file yang favorit ya, untuk mudah dicari, kamu bisa gunakan tanda bintang. Oke. Nah, kita bahas dulu mengenai desain. Desain tadi kita bisa menggunakan sesuaikan tema. Disesuaikan tema ini kita bisa namanya gunakan header ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba, sekarang kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, kita unggah ya, pilih headernya menggunakan unggah. Kamu bisa cari di sini ya, cari filenya, atau kamu bisa gunakan kalau misalnya ada file yang tampil di seperti download ini, kamu tinggal drag. Sebenarnya lebih mudah ya. Dan view-nya sudah tampil sesuai dengan ukuran yang sudah kita rencanakan dalam desain sebelumnya. Dan ini proses tampilan. Nah, desainnya sudah masuk sebagai header kalian ya. Kembali lagi, tampilan sesuai dengan desain. Dan biasanya warna tema itu menyesuaikan dengan warna dasarnya ya. Sebenarnya kamu bisa ganti sendiri ya teman-teman. Ini hanya secara sistem aja mengubah ya. Contoh saya mau suka warnanya hijau. Oke. Lalu nanti latar belakangnya saya mau seperti hijau-hijau lah. Oke, tidak masalah. Oke. Ini selesai untuk opsi tema. Jadi fungsinya tadi kamu mendesain di Google Drawing, tujuannya kamu punya desain spesial untuk form yang kamu buat untuk penugasan ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke bagian yang lain, kita lanjut ke bagian sini. Di absen TIK kelas 4 ini adalah bagian atau halaman. Jadi kita bisa buat beberapa halaman, teman-teman. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Ini sebenarnya hanya keterangan saja dari kita untuk si responden yang akan mengisi form yang kita buat. Sebenarnya ini fleksibel teman-teman ya. Ini sebagai latihan, kita akan coba ya. Absensi ini sebagai, nah kurang lebih seperti ini. Oke. Mudah bukan teman-teman? Untuk tahap awal desain sudah. Nama bagian atau judul di dalam setiap tampilannya nanti yang dilihat responden adalah judul ini ya, ada covernya, ada judul bagian. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat dari tadi ya, diperhatikan di bagian ini ya, ini adalah tools untuk menambahkan objek-objek atau bagian-bagian lainnya. Oke, yang pertama tersedia satu box pertanyaan. Nah, kita mau bikin absen, biasanya umumnya ada nomor absen, iya pasti nomor absen, ada nama, kelas lah, itu minimal ya. Oke, nah kita akan coba nama. Saat kita masukkan kata kunci nama untuk pertanyaan, secara otomatis Google ya, secara sistemnya membantu memilih opsi pilihan. Di sini langsung jawaban singkat. Kita sudah pernah bahas teman. Di sini ada beberapa pilihan kategori lah isinya. Jawaban singkat dan paragraf adalah kategori isian, jadi di mana responden nanti harus mengetik karakter sesuai dengan pertanyaan. Oke. Lalu ada opsi pilihan
ya. Di sini ada pilihan ganda, kotak centang, drop down. Nanti kita akan coba. Oke. Dan yang lain untuk beberapa bagian lain kita tidak bahas dulu ya, supaya tidak panjang lebar ya. Nah, jawaban singkat bila kamu memang berharap si responden hanya mengisi beberapa suku kata ya, tidak panjang lah, terbatas. Ya seperti nama, kalau nama panggilan misalnya Pandu ya cukup tulis Pandu. Kalau nama lengkap ya Ignatius Pandu Nugroho, contohnya seperti itu. Oke, kalau memang kamu mau supaya si responden nanti yang mengisi form kamu itu mengisi ya cukup banyak ya, misalnya jelaskan cara kamu melakukan proses PJJ setiap harinya ya, saya bangun pagi jam sekian, harus mandi, sarapan dan seterusnya. Nah itu kan cerita ya, membuat beberapa kalimat sehingga menjadi paragraf. Jadi kalau suku katanya cukup panjang, kamu bisa gunakan paragraf, atau minimal kalau ada pertanyaan tuliskan alamat sekolah. Nah itu cukup panjang, Jalan Haji Agus Salim nomor berapa, kecamatan apa, di Jakarta mana. Oke ya, kita bahas itu dulu. Next, di bagian teks jawaban singkat ya, kita minimize dulu. Ini untuk area si responden nanti mengisi. Oke. Nah, lihat di bagian bawah. Di sebenarnya kalian juga bisa menambahkan gambar, tapi untuk latihan ini tidak perlu dulu. Di sini ada duplikat, jadi kamu bisa menggandakan dari pertanyaan yang sebelum saat ini di copy ya, supaya diperbanyak. Lalu bila memang pertanyaan ini tidak mau digunakan lagi, bisa kamu hapus. Nah, biasanya di sini ya, pernah tidak kamu sebagai responden atau pengisi form ada tanda bintang, wajib diisi. Kalau nggak diisi, kamu nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Ya, ini kendalinya di sini. Wajib diisi berarti menentukan si responden nanti saat mengisi bagian nama, pertanyaan namanya harus diisi. Kalau tidak bisa next atau selesai atau kirim submit ya. Lalu ada titik 3 nih teman-teman, ada opsi lainnya. Ada deskripsi tadi sama kurang lebih di sini, ada validasi respon. Nah kita bahas dulu coba deskripsinya. Misalnya kan kadang-kala bertanya nih kamu, silakan isi namamu. Namanya nama panjang atau nama lengkap atau nama panggilan. Nah, biar tidak ada pertanyaan, kita bisa buat seperti ini. Isilah. Nah, ini adalah deskripsi, keterangan tambahan. Sebenarnya tidak wajib dibuat. Sekali lagi, deskripsi itu opsional saja, teman-teman. Oke? Kalau validasi kecocokan data, nanti kita akan bahas ya ke depan, ya. Nah, kita mau buat pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada tools untuk menambahkan komponen-komponen dari pertanyaan. Kita pertama tanda plus atau tambahkan pertanyaan. Nah, masuk ke box kedua untuk pertanyaan kedua, misalnya kelas. Nah, kalau kamu masukkan kata kunci kelas, otomatis opsi pilihan menjadi pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Ya, di pilihan ini ada 3 jenis pilihan ganda. Berarti di mana multi choice ya, kamu memilih harus salah satu dari pilihan yang disediakan. Kalau kotak centang berarti kamu dapat memilih lebih dari satu pilihan. Oke, kalau drop down ini berarti kondisinya pilih satu, tapi kondisinya ya disederhanakan, ya diciutkan. Jadi misalnya nanti kita akan menggunakan buat nomor absen, ya. Oke. Nah, kita coba dulu pilihan ganda ya. Kenapa? Karena ada 3 kelas 4. Kita masukkan di sini opsi pertama 4A, di enter bisa, 4B, tanda panah ke bawah juga bisa, 4C. Cukup 3 opsi. Ya, sekali lagi di setiap bagian ini sebenarnya kita bisa menambahkan gambar, disesuaikan. Oke. Lalu kita lihat di bagian bawah sama ya tadi, duplikat juga bisa, hapus juga boleh. Kalau kita mau wajibkan si responden memilih salah satu, kita klik wajibkan ya. Lalu kita bisa gunakan namanya deskripsi ya. Pilihlah, oke, pilihlah sesuai kelasmu ya. Di sini juga ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, nanti kita akan bahas untuk tahap selanjutnya, teman-teman. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor absen.
otomatis menjadi jawaban singkat. Nah, umumnya biasanya kalau nomor absen itu disuruh mengetik ya, nomor absen 1, 2, dan tetapi untuk menghindari ya kesalahan pengetikan dalam nomor absen, kita bisa menyederhanakan, mempermudah, intinya mempermudah dengan menggunakan drop down, di mana kita memberikan opsi kepada responden dengan urutan seperti ini. Angka 1, 2, 3. Oke, kita buat sampai 35 ya. Cukup mudah ya mengurutkan. Nah, nanti apakah tampilannya juga seperti ini bagi responden? Tidak. Karena kita pakai drop down. Kalau di tadi pilihan ganda adalah dia akan tetap tampil kondisi sesuai dengan opsi yang ada, jumlah opsinya. Kalau di drop down ini kita diciutkan. Oke, nanti kita akan lihat. Oke teman-teman, prosesnya jangan lupa ya diwajibkan. Kamu juga bisa kasih deskripsi ya. Misalnya pilihlah, sebentar lagi selesai, 3 pertanyaan umum, nama, kelas, dan nomor absen sudah. Sekarang kita masuk ke bagian pratinjau. Nah, kondisinya seperti ini nih sebagai responden. Kalau tadi sebagai editor ya, pembuat dari form tersebut, dari absensi, nanti seandainya Papanda sebagai responden mengisi namanya ik. Oke, lalu misalnya Papandu kelas 4A. Nah, ini tadi isian ya, ini adalah pilihan ganda dan ini adalah nomor absen dengan drop down. Contohnya adalah misalnya 17. Oke, nah seandainya ini tidak diisi salah satu pertanyaan, karena di sini ada wajib diisikan, apa yang terjadi? Saat saya klik kirim, ada komentar, ada pesan, pertanyaan ini wajib diisi. Oke, nah itu maksudnya ya, untuk tanda bintang tadi ya, wajib diisi. Saat ini kita coba kirim, berhasil ya. Nah, ini kita belum memberikan tanggapan Anda telah dikirim. Oke, nah teman-teman, nah tadi yang sudah dicoba sudah masuk nih datanya. Oke teman-teman ya, sebenarnya tidak melakukan proses seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian tadi memulai membuka aplikasi ya, Google Classroom dan penugasan ini, kalian bisa menggunakan namanya. Oke, ditampil ini contoh saja teman-teman, di tugas A kamu ya, tambahkan ya, kita akan gunakan link. Linknya ini dapat dari mana? Kita ambil dari sini. Linknya kamu gunakan tombol kirim ya. Di sini buat email, kamu kirim email bisa. Kita ambil yang rantai, hubungkan. Lalu kamu bisa pendekkan URL-nya ya. Kamu cukup klik tombol salin di sini atau copy, baru masuk ke bagian tambahkan link tadi, di paste di sini. Lalu klik tombol tambahkan link. Maka link dari form yang kamu buat ini sudah berada di dalam penugasan yang kamu lampirkan barusan. Jangan lupa diserahkan teman-teman. Oke. Nah, itu untuk proses penugasan yang kita lakukan pada pertemuan ini teman-teman. Semoga apa yang disampaikan sudah dijelaskan ini dapat mempermudah kamu untuk memahami dari projectnya. Oke, demikian teman-teman proses dan langkah untuk kalian menuntaskan penugasan pengenalan Google Form. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, pastinya akan lebih seru lagi karena kita akan membuat cerita menggunakan Google Form. Salam sehat untuk kalian dan keluarga. Tuhan memberkati.